Oke, selamat siang semuanya, Ibu PKK. Pada siang ini saya ingin melakukan cara pembuatan hidroponik yang sederhana. Sebelum saya melakukan pelaksanaan dan langkah-langkah cara pembuatannya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Baik, mungkin Ibu PKK mungkin masih ada yang belum mengenali saya. Perkenalkan, nama saya Rondi Kila, panggilan Kila. Saya dari Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Saya berharap setelah menonton video ini, ibu-ibu PKK bisa tahu cara. Mungkin dari ibu-ibu PKK mungkin sudah ada yang tahu apa itu hidroponik. Ya, saya mohon maaf. Ini barang-barang yang sangat sederhana dan mudah didapatkan di Desa Beno Harapan. Oke, baik, saya akan masuk ke cara pelaksanaannya. Oke, baik ibu-ibu. Sebelum saya ke pelaksanaannya, terlebih dahulu saya ingin perkenalkan dulu apa saja alat-alat dan bahannya. Di sini pisau, aqua gelas bekas, sekam bakar, sekam padi, aqua gelas bekas, tanah topsoil, bibit kangkung, dan sabut kelapa. Oke, mungkin ibu-ibu bingung mengapa saya memilih bahan-bahan yang seperti ini. Karena di Desa Beno Harapan saya melihat banyak sekali sampah-sampah yang tercecer. Saya menggunakan sampah-sampah seperti aqua bekas ini dan aqua gelas ini supaya bisa menjadi bermanfaat dan tidak lagi sembarang membuang. Marilah kita gunakan sampah supaya menjadi bermanfaat. Oke, saya akan memperjelaskan dulu fungsi-fungsi dari semua alat dan bahan ini. Mungkin ibu-ibu tahu ini bibit kangkung yang sudah dipilih dengan baik, ya dikatakan dengan unggul. Pisau untuk mengiris, sekam padi bakar, mungkin ibu-ibu sudah tahu ya apa itu sekam padi bakar dan fungsinya. Saya akan jelaskan dulu sedikit. Sekam padi bakar ini sangat baik bagi tanaman. Bisa digunakan sebagai pupuk organik yang dapat menyuburkan tanah. Sama dengan fungsi sekam ini, sekam padi yang baru. Betul. Aqua gelas bekas. Tanah topsoil. Apa itu tanah topsoil? Tanah topsoil ini lapisan bagian atas tanah. Mengapa saya memilih tanah topsoil ini? Karena tanah topsoil ini banyak sekali mengandung unsur hara. Karena banyak sekali sudah sampah-sampah yang berjatuhan dan ranting-ranting yang menjadi pelapukan sehingga tanah ini subur. Oh ya, batas kedalaman tanah topsoil ini sekitar 20 cm kedalamannya. Lewat dari 20 cm itu bukan tanah topsoil lagi ibu-ibu. Dan juga ini sabut kelapa. Sabut kelapa ini berfungsi sebagai unsur hara K, pupuk K. Mengapa saya memilih ini? Supaya ibu-ibu tidak membuang lagi seperti sabut kelapa ini. Marilah kita gunakan sebagai fungsi yang baik. Oke. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana cara pelaksanaan dan langkah-langkahnya.
Karena saya sudah menjelaskan fungsi-fungsi dari semua alat dan bahan ini, kemudian kita akan masuk cara-cara langkah melaksanakannya. Baik, yang pertama, sediakan dulu bibit yang unggul ini dan siap ditanam. Dan juga aqua gelas ini diisi dengan tanah topsoil. Setelah sudah berisi tanah topsoil, maka kita taburlah biji kangkung ini ke dalam media tanam aqua gelas tersebut. Jangan lupa diberi lubang seperti ini, Ibu, agar bisa menyerap air dan mengeluarkan air. Dan yang kedua, buatlah lubang seperti ini kurang lebih 3 dengan berukuran aqua gelas tersebut, Ibu. Nah, yang ketiga, sediakan sekam bakar ini. Kelima, ini. Oh ya, sabut kelapa ini sebelum diaplikasikan ke tanaman ada 2 cara, Ibu. Bisa diparut dan direndam. Supaya tidak menggunakan terlalu banyak tenaga, lebih baik direndam kurang lebih 1 hari, Ibu. Kemudian air rendaman sabut kelapa ini digunakan ke tanaman. Oke, cara pelaksanaannya. Begini, Bu. Biji yang sudah ditaburkan di aqua gelas ini kita tunggu tumbuh sekitar 7 sampai 14 hari. Ini contohnya. Sampai tumbuh seperti ini, Ibu. Nah, jika sudah tumbuh seperti ini, maka kita mengisi air rendaman sabut kelapa ini ke dalam botol. Kurang lebih 1 hari ya, Ibu. Cara merendamnya. Nah, jangan lupa sebelum dipindahkan, maaf saya salah, sebelum dipindahkan ke media tanam botol aqua besar ini, jangan lupa kita beri sekam bakar ini atau bisa juga dengan sekam padi ini. Tapi saya sarankan sekam bakar. Kita taburkan di semua tanaman. Ini juga termasuk pupuk organik ya, Ibu. Nah, setelah sudah selesai ditabur sekam bakar, kemudian dipindahkan ke botol. Seperti ini, Ibu. Saya menggunakan alat dan bahan yang sangat sederhana sekali dan bisa dijumpai di Desa Bano Harapan. Karena saya ingin mengajak Ibu PKK itu belajar bagaimana cara membuat tanaman organik tanpa menggunakan bahan pestisida. Banyak sekali para petani yang sekarang ini, bisa dibilang petani, penjual sayur. Contoh penjual sayur. Saya tidak mau katakan itu sayur apa, penjual sayur. Kebanyakan sekarang sudah banyak sekali menggunakan pestisida, Ibu-ibu. Karena banyak sekali yang kita sudah tidak menyadari, secara perlahan kita sudah memasukkan bahan pestisida ke dalam tubuh kita, zat kimia yang sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu pada siang ini saya ingin memperkenalkan alat dan bahan yang sederhana dan
aman dan sehat bagi tubuh kita, menggunakan alat dan bahan ini saja ibu-ibu. Nah, agar ibu-ibu tetap sehat, jujur, jika kita menggunakan alat dan bahan ini, ya pertumbuhannya kurang baik dan kurang seperti yang dilihat menggunakan zat kimia itu. Akan tetapi bermanfaat sekali bagi tubuh kita, aman. Jadi sekali lagi saya ingin mengajak semua warga Desa Benoh Harapan melakukan pertanian organik tanpa melakukan dengan bahan zat kimia. Terima kasih sudah memperhatikan video ini ibu-ibu. Mungkin dari semua alat dan bahan ini mungkin ibu mengatakan, "Wih, kok hidroponik seperti itu, kok alat dan bahannya kurang?" Ya, memang hidroponik yang sebenarnya itu menggunakan listrik dan aliran air terus. Oh ya, saya lupa. Air air sabut kelapa ini tadi jangan lupa sering diganti ya ibu, kurang lebih 3 hari atau 1 minggu, dan dibuat ulang lagi seperti ini. Dan juga saya banyak mohon maaf kepada ibu-ibu PKK, mungkin selama saya KKN di Desa Benoh Harapan sudah banyak melakukan kesalahan maupun tingkah laku saya, kata-kata saya. Jujur saya ini orangnya suka bercanda. Dan harapan saya kepada ibu-ibu Desa Benoh Harapan tetap bersemangat dan sering harus membudidayakan tanaman sehat, yaitu tanaman organik. Harapan saya kepada ibu-ibu dan seluruh warga Desa Benoh Harapan, teruslah maju dan berkreatif. Jadi apalagi kita sekarang dilanda oleh COVID-19, tetaplah berjaga-jaga jarak dan menjaga kesehatan ibu-ibu. Mungkin ini saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada yang kesalahan dari kata-kata saya. Saya akhiri dengan selamat siang, ibu.